Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Subang, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, juga coachee. Supervisor adalah Ujang Warlan dari SMKN 1 Dauan, coach adalah Bunita dari SMPN 1 Puradadi, coachee adalah Bu Putri dari SMPN 1 Pamanukan. Kita yang pertama itu melaksanakan pra-supervisi. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Pak Ujang. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, saya sehat Pak. Bagaimana kabar Pak Ujang? Alhamdulillah saya juga sehat Bu, saya juga baik. Baik Bu, Bu Nita, sebelum Bu Nita melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan dulu untuk Bu Nita ya Bu ya. Yang pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini pada kegiatan coaching kita kali ini. Obrolan antara coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah percakapannya sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana cara coachee ya dalam merespon pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach. Lalu, Ibu jangan lupa dengan prinsip-prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya berikan pada Ibu yaitu potensi apa yang akan Ibu kembangkan dari proses coaching kali ini Bu? Present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu. Potensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Bu? Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, indikator bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini Bu? Saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, ya udah berarti demikian dulu ya Bu ya pertanyaan praobservasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachnya ya Bu ya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya Bu. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Bu Putri. Apa kabar Bu Putri? Apakah Bu Putri sedang baik-baik saja? Alhamdulillah Bu Nita, kabar saya baik. Ya walaupun sebenarnya hati saya sedang kurang baik, sedang sedikit was-was saja. Bu Nita sendiri bagaimana kabarnya? Baik-baik saja kah Bu? Alhamdulillah Bu, kabar saya sangat baik sekali. Oh iya, Bu Putri ada apa ya? Katanya mau ada yang Bu Putri bicarakan dengan saya. Katanya mau curhat gitu. Ada masalah apa ya Bu? Iya Bu, saya sedang ingin bercerita dengan Ibu tentang permasalahan yang sedang saya hadapi Bu. Tapi sebenarnya bukan permasalahan besar sih. Tapi permasalahan ini membuat saya jadi tidak tenang, terus was-was terus gitu Bu. Begitu. Kalau boleh tahu, permasalahan yang sedang Bu Putri alami apa ya Bu? Sehingga membuat Bu Putri sampai merasa tidak tenang dan was-was. Begini Bu, kemarin kan saya ngajar di kelas 10.1 pelajaran biologi. Nah, kebetulan kelas 10.1 itu anak didik saya Bu, saya wali kelasnya. Kemudian di pembelajaran saya kemarin, saya mencoba membagi kelompok di kelas tersebut. Terus saya meminta untuk berdiskusi tugasnya itu. Tapi ternyata setelah saya lihat selama diskusi itu, anak-anak itu justru yang aktif dalam kelompok itu hanya 2 kelompok. Nah, yang 4 kelompok itu malah kurang aktif, terus banyak melamun gitu. Pada akhirnya mereka tuh diskusinya kurang begitu baik gitu, Bu. Malah yang 4 kelompok itu hanya pasif aja, hanya diam saja gitu tah. Jadi itu bikin saya kok jadi nggak tenang gitu tah Bu ngelihatnya tuh. Nah iya Bu, baru aja saya juga mau menyampaikan hal itu kepada Ibu. Karena pada saat pembelajaran saya pun sama Bu di kelas 9I itu. Iya Bu,
guru-guru mapel yang lain juga mengeluhkan hal yang sama pada saya. Makanya saya merasa jadi tidak tenang dan was-was itu karena bukan hanya pada pelajaran saya, ternyata di kelas 10.1 itu hampir ke semua guru seperti itu saat diskusi. Kira-kira kenapa ya Bu dengan anak kelas tersebut? Apa Ibu sudah mencari informasi pada anak-anaknya? Kemarin itu sebenarnya saya juga sempat bertanya pada satu orang anak kelas 10.1. Kemudian anak tersebut menjelaskan bahwa di kelas itu katanya kalau pembagian kelompok itu mereka merasa kurang adil. Jadi katanya tuh apa ya? Si anak yang pinter semua. Nah, yang kurang aktif, yang kurang pinter itu kelompoknya bareng. Nah, mungkin dari situ kali ya, dari pembagian kelompok yang kurang kurang adil tersebut, jadi anak yang kurang aktif itu merasa apa sih, tersingkirkan mungkin ya Bu, yang akhirnya kelompok anak yang kurang aktif itu malah menjadi malas untuk melakukan diskusi kegiatan kelompok. Sepertinya sih karena masalah itu Bu. Jadi seperti itu. Pantas saja kelompok yang aktif di 10.1 itu hanya 1 sampai 2 kelompok saja, Bu. Ternyata memang pembagian kelompoknya terasa kurang adil untuk yang lain ya. Iya Bu, ternyata mungkin seperti itu alasannya. Makanya yang aktif itu hanya 1 sampai 2 kelompok saja, karena mungkin emang anaknya yang di kelompok 1 dan 2 anak-anak aktif, sedangkan yang kelompok 3 sampai 6 mungkin anak-anak yang kurang aktif gitu, sepertinya. Lalu apa yang ingin Ibu peroleh dari hasil coaching dengan saya hari ini, Bu? Nah, saya itu ingin mendapatkan masukan dan saran-saran yang membangun dari Bu Nita untuk permasalahan saya yang satu ini, Bu. Saya ingin memperbaiki teknik pembuatan kelompok dan teknik diskusi untuk kelas 10.1, terutama untuk pelajaran saya dulu gitu, Bu. Nah, saya ingin ngobrol dengan Bu Nita supaya saya dapat masukan dari Bu Nita gitu. Menurut Bu Putri, teknik pembuatan kelompok dan teknik diskusi yang seperti apa yang kira-kiranya cocok untuk kelas 10.1 itu? Kemarin itu saya sempat membayangkan dan memikirkan akan mencoba membagi kelompok, apa ya, menjadi kelompok-kelompok kecil mungkin ya, yang heterogen, dengan mencoba menyisipkan anak-anak yang pandai pada masing-masing kelompok tersebut. Karena selama ini biasanya pengelompokan itu kan bebas ya Bu, anak-anak yang membuat, tergantung kemauan siswa. Nah, mungkin sehingga pendistribusian kemampuannya itu jadi tidak adil gitu. Nah, dengan adanya siswa yang aktif di masing-masing kelompoknya mungkin bisa bisa menjadi apa ya, jadi balance gitu ya. Nah, kemudian saya juga membayangkan akan menggunakan metode yang tutor teman sebaya dalam proses diskusinya. Bagaimana ya Bu menurut Bu Nita? Apakah bisa efektif di kelas 10.1 itu? Wah, betul sekali Bu. Sepertinya pembagian kelompok kecil yang heterogen dengan metode tutor teman sebaya tersebut akan lebih efektif dilakukan di kelas 10.1 ya. Iya Bu, saya juga membayangkan cara tersebut akan lebih efektif karena pembelajarannya bisa lebih meningkatkan hubungan yang lebih dekat dengan dan akrab juga dengan teman-teman yang lainnya, terus bisa meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri bagi siswa yang tadinya kurang aktif gitu karena diajak dan apa ya, dibimbing oleh rekan sejawatnya gitu kan. Kemudian untuk mempererat hubungan sesama siswa sehingga bisa mempertebal perasaan sosial, dan yang paling penting kelompok siswa yang biasanya merasa tertindas karena orang-orang yang kurang aktif tidak akan merasa seperti itu lagi gitu Bu. Karena mereka bisa memiliki kekuatan di dalamnya karena memiliki peran apa ya, teman yang aktif tadi ya Bu, dan bisa membimbing teman yang kurang aktif. Terus mereka juga mungkin bisa jadi lebih paham akan materinya karena sudah dijelaskan oleh teman sebayanya, juga bisa meningkatkan rasa percaya diri bagi mereka yang tadinya kurang aktif berbicara gitu Bu. Mungkin bisa membuat mereka jadi lebih semangat lagi gitu ya. Masya Allah, luar biasa sekali Bu Putri rencananya.
Lalu bagaimana dengan model pembelajarannya, Bu, agar bisa mendukung aktivitas diskusi kelompok? Kira-kira model pembelajaran yang seperti apa? Kemungkinan saya akan mencoba model pembelajaran yang cooperative learning sepertinya, Bu. Di mana model cooperative learning itu kan di dalamnya tuh ada pembagian tugas dan tanggung jawab individu terhadap kemajuan kelompok. Jadi masing-masing orang kan punya tanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya gitu ya, Bu ya. Nah, saya berharap model cooperative learning ini juga bisa mengakomodasi kebutuhan belajar siswa. Saya bisa supaya diferensiasi prosesnya bisa lebih berjalan lancar juga gitu, Bu. Luar biasa sekali Bu Putri, ide-idenya hebat, mantap. Lantas, apa ukuran keberhasilan rencana Bu Putri? Ukuran keberhasilan menurut saya jika semua siswa itu memiliki peran saat mereka berdiskusi dan kegiatan diskusi tersebut bisa berdampak terhadap penguasaan materi bagi mereka. Jadi jika nilai siswa tersebut bagus, maka saya dapat menyimpulkan adanya pengaruh kegiatan diskusi dalam kegiatan adanya diskusi kelompok yang benar-benar dalam kegiatan diskusinya itu, Bu, gitu. Semoga semua rencana dan ide-ide luar biasa yang Bu Putri buat bisa terlaksana dan bisa efektif untuk anak kelas 10-1 ya Bu. Kira-kira kapan Bu Putri bisa melaksanakan pembelajaran dengan rencana tersebut Bu? Insya Allah saya akan mencoba melaksanakan pembelajaran dengan metode tersebut di pertemuan berikutnya pada kelas 10-1. Kebetulan pertemuan berikutnya itu sudah masuk ke materi baru gitu, Bu. Jadi saya bisa coba diaplikasikan di kelas 10-1 dengan materi baru ya, Bu ya. Semoga bisa berhasil ya Bu Putri, agar bisa diaplikasikan di mata pelajaran guru yang lain juga, agar ada kemajuan di kelas 10-1. Amin. Terima kasih ya Bu Nita sudah mendengarkan keluh kesah saya, juga telah mensupport saya serta memberikan masukan-masukan yang sangat berharga untuk saya sehingga saya bisa kembali bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Sama-sama Bu Putri, tetap semangat ya. Siap, sekali lagi terima kasih ya Bu. Saya mau ke ruang guru dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Pak Ujang. Oke, Bu Nita tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Putri. Iya, sudah Pak, Alhamdulillah. Sebelum penutupan, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melaksanakan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin diinginkan Bu? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi, menanyakan rencana aksi, juga menanyakan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut akan menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi. Oke, baik Bu. Menurut saya sebagai observer ya Bu, tadi coaching antara Bu Nita dengan Bu Putri itu sudah berjalan dengan baik dan proses alur cerita itu sudah juga terlewati dengan baik ya Bu ya. Dan Bu Nita sudah berusaha menggali potensi dengan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Putri sehingga Bu Putri bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Lalu coaching tadi juga sudah berjalan sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya. Pertanyaan terakhir nih Bu ya. Sebelum kita menutup pembicaraan hari ini, potensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang Ibu barusan lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih memahami lagi proses Tirta, sehingga saya bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Oke, baik. Itu saja ya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ujang. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Subang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat, observer, coach, dan juga coachee.
di mana saya Putri sebagai supervisor, kemudian coach yaitu Pak Ujang dari SMKN 1 Dawan, dan coachi yaitu Bunita dari SMPN 1 Purwadadi. Yang pertama, kami akan melakukan percakapan pra-supervisi kepada coach. Assalamualaikum Pak Ujang, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, Pak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan pada Bapak. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Pak, pada coaching kita hari ini, khususnya akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana cara Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachi, dan juga bagaimana coachi tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda, Bu, yang berbobot. Kemudian yang kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oke, kompetensi yang spesifik yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda, Bu. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak? Dalam proses coaching kali ini, saya ingin coachi itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Baik, demikian dulu ya Pak, pertanyaan praobservasinya kali ini. Silahkan Bapak melakukan coachingnya terhadap coach. Terima kasih ya Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum. Baik, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang... Assalamualaikum, Bu Nita. Waalaikumsalam Pak Ujang. Apakah ada yang mau disampaikan atau diceritakan, Bu? Betul Pak, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Ya, silakan Bu. Saya kebetulan ada waktu untuk ngobrol-ngobrol nih. Begini Pak, terkait saya memiliki murid yang seringkali mudah emosi dan suka membuli teman-temannya, sehingga seringkali mengganggu dan memecah konsentrasi belajar teman-teman di kelas. Oh, begitu. Apakah tujuan yang ingin dicapai oleh Ibu? Saya ingin mendapatkan solusi bagaimana caranya menghadapi murid yang emosional dan suka membuli tersebut agar pembelajaran di kelas bisa berjalan lancar dan efektif. Baik, Bu. Apakah yang menjadi penyebab murid tersebut sering emosional dan membuli temannya, Bu? Jika dilihat dari latar belakang keluarga di mana orang tuanya yang kurang dapat mengontrol emosi, hal ini terlihat pada saat bapaknya tuh nelpon saya dengan nada yang tinggi dan marah-marah gitu ya. Sehingga saya menilai bahwa wah, murid tersebut pasti bisa seperti itu juga karena mencontoh dari sikap orang tuanya. Selain itu, Bu, apa penyebab yang membuatnya mungkin memukul dan membuli temannya itu? Untuk kasus pemukulan yang terakhir itu disebabkan karena murid tersebut memaksa temannya untuk menceklis daftar sholat. Padahal menurut temannya anak tersebut tidak sholat gitu ya. Kalau seringnya membuli sih disebabkan oleh iseng aja katanya Pak gitu. Pengen bercanda, tapi ya kalau dibully lagi, dia bakal sikap kasar kayak mukul, nendang. Nah kalau diaduin ke guru, si anak tersebut nangis dan seolah-olah dia yang jadi korban, jadi kayak playing victim gitu Pak. Oke Bu, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan tuh Bu? Mungkin saya selaku wali kelas akan melakukan panggilan kepada murid tersebut dengan didampingi oleh guru BK. Dalam panggilan tersebut akan melakukan proses segitiga restitusi dengan langkah-langkah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas.
Oke, jika demikian Bu, apakah ada kemungkinan murid akan memahaminya? Insya Allah Pak, saya optimis ada kemungkinan murid tersebut bisa paham dan berubah perilakunya. Wah, ide bagus tuh Bu, saya setuju. Lalu apa rencana yang akan Ibu lakukan? Rencana yang pertama, saya menentukan waktu dulu Pak sama guru BK untuk manggil murid tersebut tepatnya kapan gitu ya. Setelah itu, saya dan guru BK melakukan segitiga restitusi kepada murid tersebut. Kapan Ibu akan merealisasikan rencana tersebut Bu? Secepatnya Pak, saya akan koordinasi dulu dengan guru BK. Ya, mungkin rencana aksinya sekitar pekan depan Pak. Oke, komitmen apa yang Bu Nita buat untuk melaksanakan rencana tersebut Bu? Saya berkomitmen untuk melakukan pendekatan personal dan melakukan segitiga restitusi secara optimal kepada murid tersebut, sehingga bisa mencari solusi terbaik dari masalah yang ada. Selain itu, saya juga ingin meminta jadwal konseling anak tersebut bersama BK mungkin setiap pekan. Wah, bagus sekali nih rencana Ibu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu ya. Amin, amin. Terima kasih, Pak. Bu Putri. Assalamualaikum Pak Ujang. Tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Nita. Waalaikumsalam. Iya Bu, sudah Bu. Apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan coaching kali ini? Saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Bu, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Bu. Baik, menurut saya sebagai pengamat yang menilai proses coaching tadi, Pak Ujang dengan Bu Nita sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga Bu Nita sudah Pak Ujang sudah mencoba menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Nita sehingga Bu Nita bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Terus coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Oke, potensi yang ingin saya lakukan yaitu mungkin mampu lebih baik lagi dalam melakukan coaching Bu. Iya. Baik Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Amin, amin. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Subang akan melakukan demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Di sini yang bertindak sebagai supervisor adalah saya sendiri, Nita Wahyuning Tias, kemudian coach Ibu Putri, dan coachee Pak Ujang. Tahap 1, supervisor melakukan percakapan pra-supervisi kepada coach. Assalamualaikum Bu Putri, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Nita. Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Nah, Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan atau menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini khusus akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut menilai atau merespon pertanyaan dari coachnya.
Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching ya, diantaranya kemitraan, berproses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda, yang berbobot pertanyaannya. Oke, baik. Pertanyaan kedua nih Bu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Oke, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu? Dalam proses coaching kali ini, saya ingin coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Bu, demikian dulu ya Bu praobservasinya kali ini. Silahkan Ibu Putri melakukan coachingnya terhadap coachi. Terima kasih Bu untuk kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama Bu Nita. Ya, sekarang lanjut ke tahap 2, yaitu coach melakukan percakapan coaching kepada coachi. Silakan Bu Putri dan Pak Ujang. Assalamualaikum Pak Ujang. Waalaikumsalam Bu. Pak Ujang, apakah ada yang mau disampaikan atau yang diceritakan pada saya, Pak? Betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan Bu. Ya, silakan Pak. Begini Bu, terkait saya memiliki murid yang kurang disiplin ya Bu ya, seperti masuk kelas terlambat ketika di jam pertama, ada murid yang tidak hadir tanpa keterangan, dan ada juga murid yang terlambat mengumpulkan tugas Bu. Oh, begitu. Lalu apakah tujuan yang ingin dicapai, Pak? Saya ingin mendapatkan solusi bagaimana caranya menghadapi murid yang kurang disiplin tersebut Bu, seperti masuk kelas terlambat pada jam pertama, terus murid yang tanpa keterangan, dan murid yang terlambat melakukan tugas, supaya pembelajaran di kelas itu berjalan lancar dan kondusif. Baik Pak, apakah yang menjadi penyebab murid tersebut sering terlambat masuk ke kelas Pak? Terus ada yang tidak hadir tanpa keterangan, dan ada yang sering terlambat mengumpulkan tugas. Itu kira-kira penyebabnya apa ya Pak? Kemungkinan besar Bu, anak itu tidak sarapan Bu di rumahnya. Karena setelah pelaksanaan apel pagi itu, anak langsung berhamburan Bu, berlari menuju kantin. Dan saya suka iseng tanya ke temannya, apakah kalian sudah sarapan? Dan mereka menjawabnya belum Bu. Berarti mereka belum sarapan dari rumahnya. Sedangkan kantin yang dimiliki oleh sekolah itu mungkin hal untuk melayani semua siswa itu tidak bisa mencukupi ya Bu ya. Iya. Dan jika dilihat dari latar belakang keluarga, di mana orang tuanya itu banyak yang tidak lengkap Bu, misalkan cerai ya orang tuanya, mungkin pasti mata anak pun jadi terganggu Bu. Dan kemungkinan besar anak yang sering terlambat melakukan tugas itu karena handphonenya yang dipunya itu digunakan untuk main game Bu, game online gitu. Sekarang kan lagi rame-ramenya tuh game online Bu, sehingga tugas yang seharusnya dikerjakan jadi tidak selesai Bu, waktunya tersita oleh game online tersebut Bu. Gitu ya Pak. Kira-kira apa yang bisa Pak Ujang lakukan? Saya mungkin selaku guru mata pelajaran Bu ya, akan berkoordinasi dengan wali kelas, akan melakukan panggilan kepada murid tersebut dengan pendampingan guru BK Bu. Dalam pemanggilan tersebut akan dilakukan proses segitiga restitusi dengan langkah-langkah seperti menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas Bu yang sudah dibuat. Bagus sekali rencananya Pak. Jika demikian, apakah ada kemungkinan murid akan memahaminya Pak? Insya Allah Bu, ada kemungkinan murid bisa memahaminya dan merubah perilakunya Bu. Wah, ide yang bagus itu berarti Pak. Saya setuju. Lalu apa rencana yang akan Bapak lakukan? Yang pertama itu rencana pertama adalah menentukan waktu yang tepat ya Bu ya, dengan wali kelas dan guru BK untuk memanggil murid tersebut. Setelah itu saya dan wali kelas, guru BK itu melakukan segitiga restitusi kepada murid tersebut Bu. Luar biasa. Kapan Bapak akan merealisasikan rencana tersebut? Secepatnya Bu, saya akan berkoordinasi dengan wali kelas dan guru BK. Rencana aksi sekitar ya pekan depan lah Bu. Lalu komitmen apa yang Pak Ujang buat untuk melakukan rencana tersebut Pak?
Saya berkomitmen untuk melakukan pendekatan personal, Bu, dan melakukan segitiga restitusi secara optimal kepada murid tersebut, sehingga bisa mencari solusi terbaik dari masalah yang ada. Selain itu, saya ingin meminta jadwal konseling anak tersebut bersama BK setiap pekan, Bu. Oh, bagus sekali rencananya ya Pak. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar sesuai harapan Bapak. Semoga semua rencana-rencana Bapak terlaksana dengan baik. Amin. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, Pak. Baik, sekarang tahap 3 yaitu supervisor melakukan percakapan pasca observasi kepada coach. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam, Bu Nita. Nah, tadi sudah ya melakukan coaching dengan Pak Ujang. Iya Bu, alhamdulillah sudah selesai. Ya, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan di coaching ini? Saya ingin melakukan coaching dengan alur Tirta, kemudian dengan alur Tirta yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Baik Bu, menurut saya sebagai pengamat menilai proses coaching tadi Bu Putri dan Pak Ujang sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Bu Putri juga sudah mencoba menggali dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Ujang sehingga Pak Ujang bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir nih untuk Ibu sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu saya ingin lebih baik lagi dalam melakukan coaching dan ingin lebih memahami lagi alur Tirta. Betul. Iya Bu, bagus sekali harapannya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Amin. Ya, baiklah demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Terima kasih.